Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Istiqomah dengan NIM 233230010 kelas 2A Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi jurnal dengan judul Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya, karangan Syamsul Bahri. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Ibu Yuliana Afifah, MPD. Jurnal dengan judul Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya yang dikarang oleh Syamsul Bahri, seorang dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniri Banda Aceh ini memiliki 3 inti pembahasan. Yang pertama, konsep kurikulum. Yang kedua, dasar pengembangan kurikulum, yang mana terdapat 4 dasar. Yang pertama, dasar filosofis dan sejarah. Yang kedua, dasar psikologis. Yang ketiga, dasar sosial dan budaya. Dan yang keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tujuan pengembangan kurikulum. Kata kunci dari jurnal ini berupa dasar, tujuan, dan pengembangan kurikulum. Tujuan penulis menulis jurnal ini agar pembaca dapat lebih memahami apa itu kurikulum, karena kurikulum sendiri merupakan komponen penting dalam ruang lingkup pendidikan yang sering diabaikan dan diharapkan dapat menjadi bahan informasi penting bagi stakeholders dan terutama dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep kurikulum, yang mana definisi dari kurikulum itu sendiri memiliki beberapa arti yang berbeda-beda dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut S. Nasution, kurikulum merupakan rencana yang disusun untuk melancarkan suatu proses pembelajaran. S. Nasution juga mengatakan dari sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi kegiatan yang direncanakan, melainkan kurikulum juga merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam pengawasan sekolah. Yang kedua, menurut Crow and Crow, kurikulum merupakan rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program dan memperoleh ijazah. Menurut Elichmel, kurikulum merupakan keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan, dan sikap orang yang melayani dan dilayani dalam memberikan bantuan. Pandangan modern, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan oleh sekolah dan segala sesuatunya dapat mempengaruhi perkembangan seorang siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan baik di ruang lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Dari beberapa definisi kurikulum yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu sistem rancangan yang mengatur mengenai bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman bagi aktivitas belajar mengajar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar pengembangan kurikulum. Adapun definisi dari dasar itu sendiri merupakan landasan dari berdirinya sesuatu dan berfungsi memberikan arah pada tujuan yang akan dicapai. Sementara definisi dari pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan abstraksi dan mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian yang dianggap penting. Jadi, definisi dari dasar pengembangan kurikulum diibaratkan sebagai fondasi yang dibangun sebelum melakukan pembangunan gedung yang menjulang tinggi. Fondasi harus lebih kuat dan kokoh karena fondasi akan menjadi tumpuan dari gedung yang dibangun. Pada dasar pengembangan kurikulum ini terdapat 4 dasar. Yang pertama, dasar filosofis dan sejarah, di mana dalam filsafat pendidikan dikenal dengan beberapa ahli filsafat, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Itu dasar psikologis. Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari unsur-unsur psikologis.
Sebab pendidikan menyangkut pada perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menjadi kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Dasar sosial dan budaya. Nana Saudi Sukma Dinata mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengetahui peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam sosial dan budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku pada warga masyarakat. 4. Dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dapat merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengantisipasi perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Yang terakhir yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dari beberapa paparan dan pandangan, dapat didefinisikan tujuan dari pengembangan kurikulum tersebut meliputi: yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya, menginovasi, beradaptasi dengan perubahan sosial, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi, berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dan yang saya dapatkan, yang pertama mengenai dasar kurikulum, itu memiliki 4 dasar yang harus benar-benar dipahami untuk menciptakan kurikulum yang baik dan lebih maju. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum itu sendiri merupakan tujuan kurikulum secara mikro dapat dilihat dari tujuan institusional, kulikuler, dan instruksional. Sedangkan secara makro, kurikulum bertujuan untuk mengkonstruksi dan menginovasi kurikulum yang lemah setelah dievaluasi. Tujuan pengembangan kurikulum yaitu untuk mengadaptasikan pendidikan dengan perubahan sosial dan mengeksplorasi pengetahuan yang belum tersentuh. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan dari jurnal dengan judul Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya, karangan Samsul Bahri. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.